Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifatak. Hadratul mukarramin, para orang tua, wabil khusus DKM Masjid Al-Hidayah, jamaah sholat subuh yang alhamdulillah sudah kita laksanakan bareng-bareng, dan mudah-mudahan sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya bisa hadir dalam rangka misi pengajian ini. Sebenarnya pengajian kagak enak sama DKM Al-Hidayah ini sama Bang Edi. Kita dari Cakung dari jam 3 subuh, biasanya kita kagak ngaji, waktunya tidur ya, cuman kalau ada yang minta berangkat dari Cakung dari jam 3 nyampe jam 4 sih. Jadi ini malam memang belum tidur sama sekali, karena di Jakarta kan ada pengajian juga, start dari jam 9, jam 12 kita istirahat, ngopi, rokok segala macam. Jam 2 kita mulai lagi ngaji. Kelar-kelar biasanya mau subuh jamaah selesai, saya pulang ke Tambun biasanya. Tapi ini malam spesial dah. Mudah-mudahan manfaat, Pak. Alhamdulillah, ini saya bawa kitab yang dikasih judul Ma'rifatul Ilmi, tentang ilmu terus amal dan amal. Saya bawa kitab ini, kitab yang dikarang sama Hujjatul Islam. Ini kita sudah kenal lah, populer namanya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang beliau mengarang kitab ini dari mulai bab ilmu sampai nanti ke sono-sononya, dahsyat dan luar biasa. Kenapa saya ambil kitab atau kita hari ini kita kaji kitab ini? Karena sebelumnya dari pembahasan saya dengan Pak D dan segala macam, saya akhirnya menentukan ini, judulnya ini aja. Yang ngopi-ngopi dah. Ini saya tulis, kelihatan kagak sih, Pak? Ini kita tulis hari ini. Saya mulai dari cerita tentang saya didatengin sama 2 orang. Di kampungnya dia udah jadi ustadz dia. Cuman ustadz artinya urusan ketat sama urusan berkat. Ustadz yang pertama dia ngomong begini, Ustadz A, dia manggil saya abang dah mengaji. Ustadz Ono, si Pulan kagak beres. Ngapa kagak beres, Ustadz? Masa dia baca sholawat. Bapak pernah tahu ya, likulli hauli minal ahwali muktahimi. Sholawat yang sering dibaca, yang tulisannya nanti kita tulis likulli hauli minal ahwali muktahami. Ini Ustadz bacanya muktahami, dia ngatain Ustadz yang bacanya muktahimi. Tulisannya begini, kita kagak harokatin dah, mim kop tak ha mim. Si Fulan bilang muktahami, nyalain yang Ustadz Ono,
Kagak bisa dia mah, kagak bisa ngaji kayaknya itu bang. Kenapa? Masa sholawat ujungnya muktahami, muktahimi dia bilang. Yang bener yang mana emang? Ini muktahami. Saya belajar dari Habib Ono. Tadi dia begitu. Selasa dia datang ke rumah saya, Kemis ustadz yang diceritain datang ke rumah, nyalain ustadz tadi. Emang ustadz yang tadi kemarin saya dengar ke rumah abang katanya. Iya, ngomong apa dia? Kagak, nggak ngomong apa-apa sih, pasti ngomongnya yang begitu. Yang mana? Soal ginian. Yang bener mantan dia bacanya muktahimi, Ustadz Ono bacanya muktahami. Dua ustadz akhirnya ribut gara-gara bacaan muktahami dan muktahimi. Yang baca ini nyalain dia nyalain ini. Persoalannya ada di mana? Dia kagak tahu ilmunya. Kalau mau dibaca muktahami dalam sholawat tadi boleh. Dibaca muktahimi pun boleh. Bedanya mana? Ini jadi maf'ul kalau bahasa nahwunya. Ini jadi fa'il. Kalau maf'ul artinya buat semuanya. Kalau fa'il buat orang itu doang. Mau dibaca muktahami boleh, muktahimi boleh. Berarti kalau tahu ilmunya kagak ada caranya nyalain. Cuman memang dia kagak tahu ilmunya doang. Oke. Ternyata ilmu itu ada yang disebut sepakat. Sepakat tentang ilmu. Oke dah, jangan tinggi-tinggi ngomongin ilmu. Bapak tahu upil? Tahu kan upil? Kata siapa bapak tahu ini upil? Ayo dah. Dari dulunya kan emang dari sana asal yang kotor-kotoran sama kita korek aja. Rada lender. Upil tuh. Kotoran di hidung namanya upil. Kata siapa? Kata orang. Akhirnya kalimat upil disepakatin. Coba bapak ngomong, misalkan ada kotoran ini, Bang Edi itu pindahin lah cendolnya. Salah, orang udah namanya upil mau diganti cendol. Berarti dalam urusan sepele pun kita bisa sepakat. Contoh lagi, ada Pak Haji Sur, orang Banten. Pagi-pagi kita kalau di Tambun minum kopi sama sarapan gemblong. Tahu gemblong ya? Makanan dilumurin sama gula merah, ketan dilumurin gula merah, itu gemblong namanya. Sekarang bawa pindah ke Banten, sarapannya gemblong. Kaget sama gemblong yang begini pak. Yang namanya gemblong cara orang Banten, uli digoreng, begitu dimakan dicocol sama sawi semur daging. Uli, bapak tahu uli ya? Uli dicocol sama semur daging, itu namanya gemblong. Di Tambun gemblong yang model begini, tapi kalau di Banten gemblongnya yang dicocol sama semur. Orang Tambun diajak makan ke sono, Pak sarapan sama gemblong, dia bingung, lah kok gemblongnya yang begini? Di Tambun mah gemblongnya yang ono. Ternyata orang Banten sepakat dengan itu. Orang Tambun sepakat dengan gayanya sendiri. Dari mana tahunya? Dari ilmu. Nah, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Fi fadlil ilmi wa ta'limi wa sawahiduhu minan naqli wal aqli. Bab yang pertama, kalau kata Imam Al-Ghazali, menerangkan tentang fadilahnya ilmu, keutamaan ilmu, wa ta'lim, dan keutamaannya belajar, wa sawahiduhu, dengan dalil-dalil yang berupa minal naqli wal aqli,
Ada dalil yang nanti soal ilmu, dalil nakli dan dalil akli, Al-Quran wal akli dan rasional kita, otak. Fadilatul ilmi menerangkan tentang keutamaannya ilmu. Sawahiduha minal Quran qauluhu azza wa jalla. Yang pertama ini ada dalil dari firman Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah, dan dialah zat dan para malaikat. Yang kedua yang menyaksikan Allah siapa selain malaikat? Wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Berarti kita ngomongin sekarang ilmu yang berkaitan dengan Allah. Orang yang berilmu punya tingkatan yang ketiga. Yang pertama, posisi pertama Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, orang yang punya ilmu. Berarti orang yang punya ilmu posisinya luar biasa. Emang apa sih yang disebut ilmu? Imam Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali, beliau bilang begini, ilmu mah gak usah didefinisikan, gak usah diartiin, karena lita'azur. Kenapa? Karena susah. Kita ditanya, Pak, yang disebut ilmu apa? Ilmu adalah begini, wah ribet. Bapak tahu ilmu apa Pak definisinya? Ilmu adalah sesuatu zat, puyeng. Imam Haramain belum bisa mengartikan atau mendefinisikan tentang ilmu. Punya murid namanya Imam Fahru Razi. Dia bilang begini, la yuhaddu liqaunihi daruriyah. Oke, ilmu nggak usah ditafsirkan, nggak usah didefinisikan. Kenapa? Karena mudah, kata dia. Gurunya bilang sulit, tapi muridnya bilang kecil. Imam Haramain bilang ilmu nggak usah didefinisikan. Kenapa? Emang sulit, tapi muridnya Imam Fahru Razi didefinisikan karena begitu mudahnya. Kalau kata beliau apa? Idroku mufrodin tasawuri uli, yang namanya ilmu. Ilmu adalah menemukan satu jenis afrod namanya. Setelah ditasawur, diobservasi, diteliti. Setelah diteliti, maka timbul natijah, kesimpulan. Contohnya begini. Ini apa nih? Pulpen, spidol, afrod namanya. Dilihat, oh ternyata spidol ini terbuat dari plastik. Dalamnya ada tinta, bisa nulis-nulis begini, bisa nyuruh. Setelah tahu, diteliti di mana pabrik spidol, ternyata pabrik spidol adanya di Tambun, di Cibitung. Begitu menemukan ini mana spidol, ditelusurin itu PT spidol, maka dia bilang, oh ini spidol. Maknanya apa? Kalau seandainya dalam ibadah kita ngomong begini, ditanya apa yang disebut sholat? Sholat menurut lughatan adalah ad-du'a, menurut istilah adalah agama. Aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa mubtatamatun bitaslim. Dia tahu itu artinya sholat, tapi belum ngerjain, baru tahu ilmunya doang.
Berarti kalau sudah tahu ilmunya tentang makna sholat, belum disebut ilmu apabila satu di tasawur. Tasawur artinya apa? Dikerjain. Itulah yang disebut amal. Nunggang, nungging, nunggang, nungging, nunggang, nungging, dikerjain. Setelah dapat ilmu tentang sholat, lalu diamalkan, barulah muncul yang namanya ahwal. Kita 20 tahun, 30 tahun tahu ilmu sholat, kita amalin, tapi kita belum tentu dapat ahwal. Apa makna ahwal? Ini bahasanya, bahasa ahwal ini bahasa kondisi faktual. Tapi karena sekarang ini kita ada di Masjid Al-Hidayah, ternyata bahasanya ilmu amal. Puncaknya apa? Al-Hidayah. Ilmu ngamalin, puncaknya itu apa? Al-Hidayah. Hidayah, petunjuk. Bahasa filsafatnya pencerahan. Orang yang dapetin ilmu sampai dia ngamalin 20 tahun. Contohnya, setelah dapat ilmu ubudiyah, ngamalin selama 20 tahun, belum tentu dapat hidayah. Kok bisa pada belum dapat hidayah? Karena ternyata ilmu yang dipelajarin dia setelah diamalin bukan menunjukkan atau mendapatkan hidayah. Nah, kalau hidayah kan namanya petunjuk, pencerahan. Hidayah ini ternyata didapatkan sama orang-orang yang berilmu. Saya ceritakan. Saya sekolah di Timur Tengah. Ngaji itu segala macam kita ngaji. Lalu saya amalkan itu apa yang saya pelajari. Selama mulai dari sekolah tahun 90, selesai sekolah tahun 2015, baru kemarin saya selesai 2015. Begitu 2015, ilmu yang saya dapat, amal yang saya kerjakan, ternyata ujung-ujungnya kok saya malah meremehkan ustadz di kampung. Saya ngeremehin ustadz yang di kampung, bacanya nggak beres, perlu ngaji lagi. Begitu saya punya ilmu, saya meremehkan orang. Begitu saya punya ilmu, malah ngajak debat orang. Begitu saya punya ilmu, saya merasa keilmuan saya lebih hebat dari orang lain. Ternyata ilmu yang kita punya waktu itu tidak menunjukkan ke arah hidayah. Padahal sekolah dari tahun 90, kelar-kelar 2015. Banyak yang seperti itu, Pak. Ada ustaz, ilmunya dia punya, ngamalnya udah oke. Tapi kok ilmunya nggak menunjukkan ke arah ahwalnya, ke arah hidayah, petunjuk, nggak cerah. Begitu dia tidak ada pencerahan di dalam kolbunya dengan ilmunya, ternyata ilmunya yang melaknat dia. Ilmu yang bisa melaknat dia. Barang siapa yang tambah ilmunya, kata Rasul, tapi tidak tambah ketakwaannya kepada Allah, malah jauh sama Allah, berarti ada yang salah di itu orang. Ada yang salah di orang tersebut. Karena puncaknya ilmu dan amal adalah hidayah. Nah, hidayah ini kita harus usahain. Kenapa? Karena kalau nggak diusahain, kita akan celakanya begini. Ilmu, begitu orang yang punya ilmu disebutlah alim. Alim kalau seandainya orangnya banyak, kita sebutlah ulama. Yang punya ilmu namanya alim. Ulama orang yang
banyak ilmunya. Begitu si alim ini, dia belajar, dan dia tidak mengusahakan daripada hidayah, maka orang alim ini akan diposisikan seperti ini. Wallahu a'lam, kita posisinya di mana? Posisi yang pertama, alim. Alim ini orang yang punya ilmu, berarti dia kategorinya beruntung. Posisi yang kedua, dia tahu ilmu, dia ngaji, dia sholat segala macam, dia tahu ilmunya. Tapi begitu dia pelajarin, akhirnya putus di tengah jalan, dia ngomong begini, ya udah Tat, saya sampai kayaknya ilmu saya cuma sampai di sini aja kayaknya. Terus ya sekolah paling kagak saya cuma begini doang dapatnya. Dia nggak nerusin pelajarannya dia. Maka mandek di posisi 2, berarti orangnya disebut resiko lah. Posisi yang ketiga, yang celakanya begini. Dia udah sekolah tinggi-tinggi, udah sekolah, udah ngaji segala macam, dia ngomong begini di ujungnya, ya udah mah pokoknya saya mau ngaji mau cukup di sini, ternyata memang ijazah saya buat gawe doang, buat gawe. Nyampe di orang tua nyekolin anak, tujuannya bukan untuk mendekatin ke Allah, tapi tujuannya buat komersil. Nah ini posisi yang ketiga, berarti posisinya rusak lah menurut ilmu. Nah itu menurut ilmu rusak. Orang alim dia kategorinya beruntung. Yang kedua, ada orang belajar tapi mandek sampai di situ aja, nggak mau nerusin. Yang ketiga, dia tahu ilmu, dia tahu ngaji, tapi malah ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya malah dia memikirkan bukan untuk hidayah, tapi dia memikirkan selain yang hidayah ini nggak dipikirin. Lalu kalau seandainya apa yang bisa mendapatkan ahwal orang ilmu yang punya ilmu dan dia beramal lalu dia bisa mendapatkan hidayah, apa kata Imam Ghazali? Yang pertama, kalau ada yang punya ilmu atau sekarang lagi ngaji, supaya dia maju ke arah yang disebut hidayah, yang pertama-tama yang dia harus lakukan, pertama, hati-hati atas lahir dan batinnya dia sendiri. Hati-hati lahir batin kudu dijaga. Oke lah, kita masih pengalaman udah banyak. Bapak-bapak pengalamannya udah banyak. Lahir dan batinnya mungkin bisa dijaga. Tapi ada sesuatu yang kadang-kadang kalau kata Imam Ghazali, setelah hati-hatinya kita tentang lahir dan batin, kadang-kadang ada perasaan kita meremehkan orang satu sama lain. Kita meremehkan orang, menganggap dia kecil, menganggap dia ilmunya sedikit. Nah itu sulit dapat hidayah. Sulit dapat hidayah. Di antaranya lagi, dia kalau seandainya lagi ngobrol, dia punya ilmu, tahu deh S1 atau S2 kayak. Kalau dia ngobrol maunya munazarah mulu. Apa munazarah? Ngajakin debat mulu, Pak. Ngajakin debat mulu. Kalau kata Imam Ghazali, debat itu nggak ada manfaatnya. Justru menjauhkan Anda daripada hidayah tersebut. Lantaran di dalam debat itu, pertama pasti kita melecehkan dia. Yang kedua, pasti kita itu nyakitin perasaan dia. Kayak bedanya kita kalau lagi ngantri dah. Kita lagi ngantri nih,
lagi ngantri di ATM. Tiba-tiba ada orang yang nyelak nih, begitu nyelak. Ini kan salah nih orang. Begitu salah kita tegur dia, Bang, jangan main serobot-serobot aja. Padahal salah. Tapi ngomelnya banyakan dia. Kadang-kadang ada orang begitu. Makanya Imam Ghazali menjauhkan yang namanya debat. Jadi ngomongnya rada-rada rileks, santai. Karena dia bilang begini, Imam Al-Ghazali, bahwa ilmu yang diperdebatkan itu justru menjauhkan kita daripada hidayah. Ini orang sulit dapat hidayah. Lalu yang dapat apa? Ini dapatnya rusak. Kita sering baca doa gini kan, billahi taufiq wal hidayah, billahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngomong itu. Ada kalimat taufik, ada kalimat hidayah, ada inayah, ada syafaat. Nah sekarang kalau seandainya taufik gimana? Taufik itu kita minta sama Allah cocok di kita, ama Allah cocok. Taufik itu ama kita minta A, tapi ama Allah cocok, itu namanya taufik. Tapi kalau hidayah beda. Kalau hidayah kita minta, tapi kadang-kadang Allah nggak sesuaikan dengan apa yang kita minta. Perasaan dan hati kita sudah siap menerima ini. Kalau hidayah, kalau kita nggak kuat juga sama yang dipinta, cocok enggak, terus sesuai enggak, tiba-tiba kita minta tolong sama Allah, namanya inayah. Kalau seandainya minta tolong nggak mampu juga, kita minta syafaat. Berarti di antara inayah, taufik, segala macam, puncaknya tetap di al-hidayah. Begitu dapat hidayah, maka orang akan mendapatkan puncaknya ilmu. Harus ada prosesnya. Nah, prosesnya berat. Tapi berat ya, kalau kita mau ambil menggampang. Saya itu ketemu salah satu guru, yang guru ini saya nggak pernah ceritain saya sekolah di mana, pernah mondok atau segala macam, saya belum pernah bilang sama ini guru. Wallahu alam ini guru ini punya sifat apa saya nggak tahu waktu itu. Di saat saya punya ilmu, taruhlah mungkin S1 lah, S2, tapi begitu berhadapan dengan guru ini, ternyata ketemu sama guru yang grenseh itu, yang ada di Timur Tengah, atau guru-guru yang lain, ilmu nggak bisa bawa saya itu ke dalam hidayah ternyata. Makin keras gitu. Begitu ketemu sama si guru ini, lalu guru ini mengajarkan saya riyadhah. Riyadhah ini latihan-latihan, baik latihan lahir dan latihan batin. Maksudnya apa? Supaya ketemu yang namanya satu pencerahan, dan pencerahan itu namanya hidayah. Saya pernah itu di Madinah. Ada kuliah umum. Ini orang doktor, dia doktor di bidang hadis. Cuma orang Baduy. Kalau orang Baduy itu ya suku Baduy, dia udah jadi dokter. Begitu jadi dokter, kita ngikut kuliahnya beliau ini. Dia bilang begini, man huwa Abdul Qadir? Siapa itu Abdul Qadir? Man huwa Al-Ghazali? Siapa itu Ghazali? Man laqabahu bihujjatil Islam? Siapa orangnya yang bilang itu Ghazali itu sebagai hujjatul Islam? Lah, katanya. Ini dokter mencaci maki Imam Al-Ghazali. Saya bingung gitu Pak. Ini orang dokter, udah baca hadis banyak. Udah gitu dia punya tulisan itu tentang fikih 500 halaman. Saya pikir ilmunya luar biasa, tapi begitu kita datang kok malah mencela orang. Siapa itu Bapak? Siapa itu Imam Ghazali? Enggak ada itu. Hadisnya
doib semua. Ghazali itu nggak bisa dalam ilmu hadis. Waduh, lah saya bingung kan. Loh kok ini? Nah ketemulah sama guru-guru yang lain. Ternyata begitu ilmu kita tinggi, nafsu kita pun tinggi. Begitu ilmu kita tinggi, nafsu juga tinggi. Sulit dapat hidayah karena satu di antaranya dia sudah meremehkan orang lain. Paling enggak sudah meremehkan orang lain. Jauh sama hidayah. Iya ilmunya banyak, ilmunya tinggi, tapi malah ilmunya bisa menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongnya mah benar, lurus, tapi pencerahannya nggak ada. Nah, Imam Ghazali begini, begitu dapat hidayah. Imam Al-Ghazali kan kita tahu, rektor di Universitas An-Nizamiyah waktu itu, dikasih fasilitas sama Sultan. Kalau sekarang dikasih mobil, kasih mes segala macam. Dia cuma ditegur sama adiknya, namanya Ahmad. Waktu ditegur sama adiknya, ini dia bilang begini, "Hei Asahan," Bapak tahu Asahan ya? Asahan buat jasa golok. "Woi Asahan, sampai kapan kamu ngasah golok? Yang golok-golok lain itu tajam. Dari mana Asahan itu bisa tajam? Yang ada kan golok doang." Ditegur sama adanya, "Wahai Asahan," maksudnya Imam Al-Ghazali, "wahai Asahan, sampai kapan kamu menajamkan golok-golok? Tapi kamu sendiri nggak tajam. Kamu sendiri nggak tajam. Dari mana bisa najemin Asahan?" Dari mulai omongan itu Imam Al-Ghazali nggak bisa ngomong, bengong, diem, nggak bisa ngomong. Karena apa? Dia baru mikir ternyata ilmu yang saya pelajari sampai hari ini kok membuat saya lebih galau. Ternyata ada yang salah menurut Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali ini ujlah. Ujlah maksudnya pergilah, nggak ketemu orang. Mencari apa? Mencari ma'rifatul ilmi. Sejatinya ilmu dicari. Di mana? Di luar. Setelah di luar dicari-cari, barulah dia ketemu cerita-cerita, baru ketemu cahaya. Dan dia bilang begini, itulah cahaya yang membuka tentang semua ilmu. Cahaya apa? Ma'rifatul ilmi, yang ilmu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ragam diri kita, sejauh mana kita belajar, kira-kira ini ibadah makin enak apa enggak? Makin belajar ngaji kok malah melihat orang jadi ngeremeh-remehin, berarti ada yang salah. Ada salah daripada yang di yarfa'illahu, ada ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, yang beriman. Jadi syaratnya dia iman dulu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Setelah itu Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Kenapa harus beriman dulu? Ya tadi tuh, dalam ilmu kita harus sepakat. Contohnya sepakat lagi. Ada yang sholat di misalkan, ada yang sholat di Al-Hidayah. Allah Akbar. Ada yang gini? Ada lah. Allah Akbar. Di atas perut, di bawah dada. Ada. Allah Akbar di pinggang, ada. Allah Akbar, ada yang begini aja, ada. Di saat kita melihat konteks semacam itu, apa yang terjadi di hati kita masing-masing? Apa nengok bilang begini, sembahyang kayak gak ada ilmunya, sembahyang begini pelit banget sama tangan. Ada yang ngatain lagi, sembahyang begini dari mazhab mana?
Itu nggak bedanya begitu punya ilmu kita kayak orang buta. Jadi kayak punya orang buta. Ada orang buta kan 3 nih. Yang satu buta tiga-tiganya. Dia pengen menunjukkan atau ngebuktiin gajah. Gajah pengen dibuktiin sama dia. Kalau kata buta yang pertama, ayo kita buktiin yang namanya gajah. Di mana? Berangkat kita ke Ragunan. Oke. Tiga-tiganya buta. Ini bahasanya bahasa kiasan. Yang buta pertama dipegang itu gajah, gadingnya. Dia ngomong begini, Pak. Gua kata juga apa? Yang namanya gajah panjang lancip. Kata dia yang buta. Minggir loh, gua. Begitu dipegang, dirasa-rasain, lu salah. Kenapa yang benar? Yang namanya gajah lebar kayak kipas. Kagak taunya tuh orang megang kupingnya. Salah lagi. Minggir. Datang yang ketiga. Pegang. Apa kata gua? Yang namanya gajah bulat keras. Nggak taunya dia megang belalainya. Kita beragama, ilmu kita kayak orang begitu tuh. Ngelihat ibadah, orang salah mulu depan gitu. Ngelihat begini, salah ke orang buta. Padahal kita nggak buka mata kita kan. Ternyata begitu dibuka, gajah modelnya begini gede. Apa maknanya? Ada orang yang sholatnya begini, ada hadisnya sahih. Ada sholatnya begini, ada hadisnya sahih juga. Ada Allahu Akbar di atas ini, sahih juga hadisnya. Allahu Akbar, dia kalau pakai sedekah sahih juga. Itu artinya kita melihat pakai mata. Di saat kita buta, mungkin kayak tadi, apaan nih sholat? Oh begini doang, kayak orang buta. Imam Ghazali tidak mengharapkan ilmu yang model begini. Ternyata begitu punya ilmu, langsung diamalkan. Kita langsung bilang, hidayah yang kita cari. Setelah hidayah ini kita dapat, maka yang terjadi nikmat ibadah. Nikmat dalam melakukan aktivitas ubudiyah. Ini jangan lama-lama. Sampai sini ada yang bertanya. Ada yang nanya, Pak? Ada yang mau nanya? Nanya ngapa? Iya. Oh, PRW. Iya. Kalau di sini saya gitu ya rata-rata kan ilmunya ya pas di sini aja gitu ya. Kalau dulu kan mungkin ada sebagian besar yang di pesantren gitu ya. Kalau di sini saya gitu ya ilmunya ya kan dari sini kemudian dari YouTube gitu Ustaz ya. Nah kita itu gimana caranya bedain gitu ya. Ini kan kalau apalagi sekarang setiap kita buka medsos gitu ya rata-rata masalah ilmu sebenarnya ilmu agama gitu ya. Cuman kita kadang-kadang nggak bisa bedain ini yang benar atau yang mana gitu. Kemudian yang pertama itu, yang kedua, apakah dengan cara belajar ini kita bisa masuk golongan orang yang berilmu gitu Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berpotensi sebagai pencari ilmu dan punya potensi juga jadi guru. Jadi setiap orang ini, setiap kita manusia bisa jadi orang alim dan bisa jadi pencari ilmu sekaligus. Ada Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan sama Nabi Adam.
tentang ilmu. Nah, di sini disebutlah ilmu asma. Ilmu asma. Diajarin, Adam, ini namanya langit. Adam, ini namanya batu. Diajarkan semua. Ini sinyal dari mana kita bisa mengartikan bahwa ternyata setiap manusia sebagai sampel itu dia akan menjadi satu pencari ilmu. Yang kedua, bisa punya potensi dia alim. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya belajar di medsos? Belajar di medsos, seru kan ya belajar di medsos itu. Ustadz yang ini bilang onok orang bagus, ustadz yang ini belum, nggak cocok. Akhirnya kita belajar ngaji cocok-cocokan dulu. Begitu cocok-cocokan, ternyata ruhaniyah kita, ruhaniyah, maksudnya ruhaniyah ini ada yang disebut lahir, ada yang disebut batin. Batin kita, fitrahnya kita sebagai manusia, ternyata ada sesi di mana kita bisa memilih siapa yang bakalan kita ikutin. Dari mulai cocok, dari mulai suka atau enggak suka, itu nyampe di otak. Begitu nyampe di otak, langsung diterima sama ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita menjawab nanti, wah ini ilmu yang cocok, ini ilmu yang saya mau ambil, dan ini guru yang bakal saya ikutin. Lalu modalnya apa? Modalnya ya ngaji, udah kagak jauh, ngaji, nimba ilmu, dan bisa jadi orang alim walaupun cuma sampai di rumah. Buktinya apa Bapak sudah alim? Syahidallah annahu la ilaha illallah. Pertama, Allah bilang sendiri bahwa tiada Tuhan selain Aku. Begitu Allah bilang, ternyata malaikat bilang juga bahwa Allah itu adalah Tuhan dan gak ada Tuhan yang lain selain Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak kita semua, Pak, ngakuin gak kalau seandainya Allah itu Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah? Ngakuin. Berarti kita masuk pada golongan wa ulul ilmi, sudah alim. Ilmu tauhid, kita sudah alim. Persoalannya untuk mencapai derajat alim, kita harus punya ilmu 12 jurus. Namanya fan, 12 fan. Kalau mau ngikutin ke sini, 12 fan ini diantaranya ilmu nahu, balaghah, shorof, segala macam, ribet. Sebab kenapa? Umur udah tua kan, pokoknya rada-rada mengrembang lah mata kan. Shorof saya nggak mampu kan, tafsir apalagi nggak mampu saya. Pokoknya yang 12 mulai dari ilmu yang diajarkan sama ulama saya nggak sanggup. Oke, berarti bisa nggak Bapak mau jadi alim? Ternyata kalau ngikutin alim di sini sulit yang pertama. Begitu alim nggak bisa, kalau kata Nabi, turun kemari. Yang derajatnya sama, Pak. Derajatnya sama. Begitu alim, muta'alim. Muta'aliman. Di saat kita alim sulit, yang ngikutin 12, tapi kita bisa muta'aliman. Jadi yang belajar, ngikut ngaji. Ngikut ngaji juga nggak bisa. Ada mustami'an di sini. Kalau nggak bisa belajar, dengerin dah. Duduk aja, dengerin mustami'an. Mustami'an nggak bisa juga. Terakhir, muhibban. Nyintain orang yang punya ilmu.
Begitu ini derajat di mana posisi kita, muta'alimankah, mustami'ankah, atau muhibban. Ternyata Pak, saya di sini aja dah. Muhibban, mencintai orang yang alim. Asal dia yang ngomong saya resep. Asal ustadz yang ngomong saya rada cocok nih. Ustadz yang ngomong gitu kayaknya rada adem. Itu udah sama-sama alim itu Pak. Sama-sama alim. Mustami'an, dengerin, komen kagak, asal dengerin doang, ternyata sama alim. Sebab kalau hitung-hitungan matematika, bisa nggak kita punya ilmu yang model alim ini yang beruntung? Sulit juga. Karena yang namanya ilmu nahu kan Bapak tahu sendiri kan, ilmu tafsir. Contohnya begini nih, ini kagak ada topo apa nih? Mana tuh? Oh ini. Nih kalau misalkan bukti kita alim dalam 12 fan, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ini segala macam. Aduh, innama idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada ayat Al-Quran gini nih Pak, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nih ada innama, inna. Kalau ada lafaz gini Pak, Allahu, ini bahasa nahunya, Allahu, tiba-tiba kemasukan inna nih. Jadi innallaha. Ini cara nahu. Ujuk-ujuk ada huruf ma masuk di sini. Innamallah, apakah jadi ha? Berubah dia jadi hu. Innam Allah. Maknanya apa? Karena kita nggak alim, karena kita nggak tahu ilmu tafsir, nggak tahu ilmu nahu, akhirnya kita memposisikan sendiri, oh jadi muta'aliman, belajar. Begitu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat, artinya sesungguhnya orang mukmin itu apabila dengar nama Allah, muwajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa idza tuliyat ayatihim, dan seterusnya. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila dibacakan ayat Allah maka bergetar hatinya. Kita ngartinya begini nih, sesungguhnya. Karena kita nggak alim, begitu di lapangan, begitu di kondisi di lapangan, ternyata ada azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang masih nongkrong di rumahnya, ada yang berangkat kagak ke masjid, dia kagak sholat, dan dia percaya sama Allah. Kalau nggak alim bingung ngertiinnya Pak. Kok ada orang katanya dia orang mukmin, tapi begitu dibacain ayat Quran biasa-biasa aja tuh. Begitu diajanin ada ajan, biasa-biasa aja tuh, nggak berangkat ke masjid. Ternyata dari kalimatnya, karena ada huruf ma, tuh Bang. Sesungguhnya orang mukmin, ternyata maknya di sini adalah ma adadus hasri, menunjukkan kalimat kekhususan. Berarti Bapak yang datang ke Masjid Al-Hidayah, begitu dengerin ajan, datang ke ini, termasuk orang khusus yang orang mukmin. Soalnya kalau nggak diperhatikan hadis ini, riwayat ini, maka kita bingung di lapangannya, kok dia sama-sama Allah Tuhannya. Tuhan dia Allah, Tuhan gua Allah. Di saat gua berangkat ke masjid,
kok dia kagak sembahyang? Iya kan? Di saat kita azan dengar, berangkat ke masjid, dengar baca Al-Quran, resep, kok dia enggak? Padahal dia mukmin juga. Ternyata dari ilmu nahunya aja kita sudah tahu bakalan kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada huruf mak doang. Kita nggak bisa ngebahas ini karena kita nggak punya 12 span keilmuan tadi. Makanya posisi kita lah sulit ngikutin orang alim. Makanya orang alim tergolong orang yang beruntung. Kalau dia nggak bisa jadi orang alim, maka dia jadi muta'aliman. Ada pengajian, itu sebenarnya ngambil hakikat Bapak jadi sederajat dengan orang alim. Muta'aliman, mustami'an, muhibban, sebenarnya hakikatnya sama di mata Allah. Begitu kira-kira Pak RW. Pak RW udah ngopi? Satu lagi dah pertanyaannya. Ada orang yang 20 tahun ngamal, sholat, puasa, zakat, segala macam, beres. Dia nggak alim. Terus turun sebagai muta'aliman. Muta'aliman dia belajar. Setelah belajar dia amalin. Kenapa dia nggak sesat? Karena sudah mendengarkan orang yang alim. Orang alim didengarkan, yang benar alimnya. Maka dia jadi muta'aliman. Tiba-tiba ini apa ya, Mekah. Ini ada pal hijau, gambar Mekah nih, Ka'bah. Dia nggak jadi alim, tapi jadi muta'aliman. Datang ke orang alim, nanya, ngaji. Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mau pergi haji. Doain supaya saya selamat. Biar nanti pulang sampai tanah air supaya selamat. Itu orang ngomong ke kiainya. Karena dia datang ke orang alim yang punya ilmu ya, bukan berarti yang tukang niup-niup air di sembur, bukan. Dia datang ke orang alim. Orang alim ngomong begini, Pak, kalau datang ke saya minta selamat mah gampang. Asal Bapak belum waktu ajalnya mah selamat sampai sini. Datang ke saya, satu, nanya sama orang alim, tanya hukumnya. Berarti Pak Kiai, besok saya mau haji, mau umroh, saya mau nanya, kira-kira nanti saya di Ka'bah bagaimana ya? Kasih tahu sama orang alim. Nanti begitu saya muter di Hajar Aswad, caranya ini, nyium Hajar Aswad, dibilangin sama orang alim. Sebab kalau seandainya dia nggak dengerin orang alim, maka yang terjadi dia tawaf misalnya di dekat sini Ka'bah, di sini dia nginjek ceritanya, nginjek di sini, dekat lah 1 meter dari Ka'bah. Tuap. Padahal dia kagak sah tuapnya. Lantaran dia sudah nginjek pondasi Ka'bah. Karena di sinilah disebut sajarwan. Diinjek Ka'bah. Begitu tuap, datang ke Ka'bah, dipeperin begitu. Oh, di Ka'bah, dipeperin. Tuapnya kagak sah juga. Lantaran wangi. Karena Ka'bah ini kan dipeperin minyak wangi nih. Dan kita tawaf kan nggak boleh pakai minyak wangi. Haji nggak boleh pakai minyak wangi. Kita peperin.
Kalau seandainya tidak muta'aliman, maka ini yang akan terjadi. Ini yang bakal terjadi. Tawaf menurut fikih nggak sah, muter-muter Ka'bah kagak sah lantaran dia nempelin badan ke Ka'bah gara-gara ada minyak wangi di sini. Maka yang celaka akhirnya begini. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jika orang beribadah, mau ibadah gimana pun, tanpa ilmu, maka ditolak ilmunya, maka ditolak ibadahnya, karena nggak pakai ilmu. Saya dulu pernah haji, jadi bimbing haji. Selesai tahu segala macam, tahalul ceritanya. Begitu tahalul, ini kiai saya bilang gini, siapa yang tadi yang bawa gunting? Kalau kata kiai, siapa yang bawa gunting? Ada jamaah kita dibuka celananya, kain ihram ya Pak, di celananya dia nyimpen gunting. Dari mana orang ihram pakai celana sontok kayak begini Pak? Nih, dia dengarnya gini, nanti katanya begitu selesai kita potong rambut, daripada bingung-bingung nyari gunting, gue pakai celana aja, gue simpen gunting di kantong. Begitu, siapa yang mau bawa gunting? Dikeluarin. Lah, bapak dari tadi tuap ini muter-muter di dalamnya pakai celana. Iya pakai. Ya, kagak sah salat. Kagak sah. Kenapa? Kagak jadi muta'aliman. Nggak nanya sama orang alim. Akhirnya ibadah ini rusak semuanya gara-gara nggak nanya sama alim. Allah sudah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama orang alim, orang yang tahu ilmunya, supaya ibadahnya nggak rusak. Nah maaf nih, terakhir, belum lama saya diparanin Ustadz nih. Ini cerita dah. Ini gara-gara nih Ustadz emang kadang kagak alim juga, ini tanah. Ceritanya ini tanah 700 meter. Dia nempatin di sini nih 300. Ada Bapak Buan lah contohnya. Bapak Buan ngangkat anak pulang. Ini gara-gara nggak alim nih, rusak semuanya. Buan ngangkat anak si pulang. Dikasihlah ini sebidang tanah, namanya hibah. Begitu pas ini Buan meninggal, diselidik, ternyata Buan punya anak satu laki. Dari bininya yang pertama punya anak satu. Berarti Pak Buan ini punya anak sedarah sama dia. Ini meninggal. Ini anak, mamangnya, bibitnya, segala macam marahin ini dia. Sebulan. Karena cuman anak angkat. Kan gak dapat waris ya. Dari sini aja Pak, udah salah. Gara-gara nggak muta'aliman. Ini harusnya, kenapa si Buan ini terjadi semacam ini? Lantaran dia nggak tahu agama dan gak mau nanya sama orang alim bahwa ngadopsi anak aja udah haram. Dalam Islam haram mengadopsi anak, asal muasal hukumnya itu haram. Kenapa? Karena takut ada pencampuran nasab. Makanya imam-imam Syafi'i mengharamkan. Tapi tidak bisa membendung hasrat kita untuk berbuat baik sama saudara. Misalkan kita punya ponakan, ponakan itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, kita pelihara. Begitu kita pelihara, dikasihlah jadi anak angkat. Begitu jadi anak angkat, timbul persoalan semacam ini. Si Ustadz ini
dikuasain ini tanah sama dia, dan dijadiin sertifikat semua atas nama dia. Udah salah lagi. Kalau dia tahu agama, mana ada yang namanya hibah lebih dari sepertiga, kan gitu. Dia kan dihibahin sama Pak Buat karena anak angkat. Itu pun harus ada urusan sama saudara-saudaranya. Tiba-tiba ini tanah dibikin sertifikat sama dia. Akhirnya saudaranya, anaknya, saudaranya, adiknya Pak Buat, saudaranya Pak Buat datang ke sini. Minta haknya, anaknya ini minta hak, ada warisnya. Ada lagi abangnya minta hak karena ada warisnya. Ribut Pak, bacok-bacokan tetangga saya. Kenapa? Dari ujungnya sudah tidak alim, udah enggak muta'aliman, rusak akhirnya ini. Sekarang lagi diurus sama polisi, gara-gara enggak nanya sama alim, enggak nanya sama alim, enggak jadi muta'aliman. Makanya pentingnya belajar agama, jangan sampai ini rusak. Bapak boleh ngambil anak atau miara anak, agama sudah menyusun itu. Boleh, dengan catatan kalau misalkan saya laki punya bini, terus ada ponakan saya laki sama perempuan. Kalau kata agama gini, kalau mau diambil, ambil yang perempuan, ponakan perempuan. Kenapa? Dia mahram sama saya, karena ponakan haram hukumnya ditikahin. Dia nggak batal wudhu ke saya, dia nggak batal wudhu ke istri saya, kan gitu kan? Karena dia nggak pakai agama, nggak nanya sama alim, dan nggak muta'aliman juga, nggak mustami'an juga, nggak muhiban. Dia ambil anak yang cowok, anak yang cowoknya diangkat, ya otomatis yang anak cowok ini mahram ke saya, tapi batal wudhu ke istri saya kan? Disitulah terjadi anak angkat gini-giniin ibunya gara-gara salah. Ternyata enggak alim, udah enggak alim, enggak muta'aliman, enggak mustami'an, enggak muhiban, rusak agama. Gara-gara kagak pakai agama, akhirnya hancur perkara di polisi. Cuman gara-gara nggak pakai agama. Udah ya Pak? Ngopi lah. Jam berapa ini? Yang kalian jogging kan? Nggak ada ya, jogging ngos-ngosan juga. Satu lagi nggak ada. Haji Sur nggak ada. Terus dalam ngamalin ilmu Ustaz, itu harus bagaimana? Kadang-kadang kan kita ngamalin ilmu, istiqomah, dengan omongan orang, lu soalin lu atau bagaimana lah. Tadi yang pria atau gimana itu, cara ngamalin ilmunya bagaimana? Ngamalin ilmu setelah ngaji, tahu ilmu, diamalin. Kalau seandainya dalam perjalanan ada yang ngomong begini, nah disebutlah sama Imam Al-Ghazali itu bentuk riyadhah. Kalau sudah bentuk riyadhah berarti pelatihan buat diri kita sendiri lah. Atau jalan terus istiqomah. Dan saya pun sama. Saya belajar bertahun-tahun, ngamalin sudah. Cuma saya tidak mendapatkan hidayah doang. Nah, gak dapat hidayah, ya kebalikan dari Pak Heru tadi. Saya ngata-ngatain Pak Heru. Pak Heru. Bukan kata-katain kita remeh-remeh.
ternyata ada orang punya ilmu gak dapat hidayah, malah ngata-ngatain. Nah, ada orang yang pengen ngamalin ilmu, tapi justru diomel-omelin, justru diceng-cengin, diomong-omongin. Nah, kalau kata Imam Ghazali, jangan berhenti sampai di situ, sampai nanti ada cahaya hidayah muncul di hati kamu. Sebab bagaimana mungkin orang yang dapat pencerahan itu bisa nyerahin orang? Orang yang gak punya cahaya, saya gak punya cahaya misalkan, bisa nerangin orang? Gak mungkin, kecuali dia punya hidayah. Nah, kalau ada orang yang dalam istiqomahnya mendapatkan hal seperti itu, ternyata min afatil muhlikah, sesuatu yang bisa menaikkan derajat kita dalam ibadah. Nah, kadang-kadang kita aki-aki baru sholat di sholat tempat kita, ya hujan dan nih katanya, ya geluduk nih, kenapa? Oh no, ini sholat, kenapa emang? Baru ini katanya, ya Allah, lalu dia omel-omel aja, Allahu Akbar, Allah. Dia ngomong ini, kebo siapa lepas katanya. Iya, kebo siapa lepas. Allah, gitu ajannya. Dia bilang kebo siapa lepas. Ada aja Pak yang ngomongin gitu. Nah, saya mendapatkan beda sama Heru. Orang gak berani ngatain saya, sebab saya merasa ilmu saya tinggi. Lu mau ngatain gua bantai lu. Mau debat, ayo debat. Saya yang ngatain Pak Heru. Udah ngapa ibadah cuma begitu aja, sok banget lu kan. Waduh. Nah, istiqomah di dalam itu, kata Imam Ghazali, mendapatkan itu terus aja sampai nanti ada hidayah. Begitu nanti hidayah muncul, Pak. Begitu hidayah muncul, yang saya rasain bener kalau kata Ibu itu si Abdul Perijalan itu bener. Ngelihat orang tua ngomongnya begini, itu orang tua pasti amalnya lebih banyak dari kita. Ngelihat yang rada muda, itu dosanya dikit, saya mau banyak kan. Ngelihat bocah kecil, ya ini bocah kalau mati syahid nih, gua segini, dosa gua banyak. Ngomongan nanti begitu. Nggak mau lagi debat, males debat. Ngobrolin munazoro itu mau debat, nggak mau lagi debat, nggak mau lagi ngeremehin orang, nggak mau lagi ngajak yang bandingin ilmu. Nah, itu kalau udah hidayah. Nah, sekarang kalau mendapatkan lagi mau ngamalin ilmu, istiqomahnya diganggu sama model begitu, lanjutin aja. Belum diganggu sama setan kita sendiri. Ya, kita begitu wiridan atau di rumah, di masjid, misalkan wiridannya la ilaha illallah, merem, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba itu kita lakuin continue tiap malam. Ada suara Pak Heru, nanti di depan ada batu bacan, depan mana? Depan rumah, ma. Begitu sampai ke depan, di posisi itu kita congkel, ada bacan, ma. Bener-bener ada bacan. Begitu kita buka, bener. Nah, di situ kita mulai ditanya Pak Heru, apa masih mau terus zikir? Wah iya kalau begini, ma, saya terus zikir. Besoknya zikir, datang lagi Pak Heru, besok ada tamu namanya si Fulan, datangnya pakai baju ini, bawa bininya, datangnya jam 9. Dengar kuping nih, besok ditungguin, datang itu orangnya, Bang. Makin begini, jikian aku boleh juga nih, kan begitu kan? Beneran, saya pernah ngalamin begitu. Pikir gue, ini kalau dia nggak mau ta'aliman, gila, sesat.
Kalau dia nggak muta'aliman, artinya nggak punya guru. Dan saya pernah ngalamin gitu kan. Makin lama, puncaknya kayak Syekh Abdul Qadir Jilani nanti. Abah tukal muharraman. Wahai Abdul Qadir Jilani, hari ini aku halalkan apa yang sudah aku haramkan. Siapa engkau? Allah. Begitu ngomongnya. Aku adalah Allah, Tuhanmu. Hari ini abah tukal muharraman. Yang halal, yang tadinya haram, buat kamu aku bikin halal. Kenapa? Karena kamu sudah dekat kepada aku. Kalau kata Abdul Qadir Jilani, tempukan, laknat engkau. Dia yakin itu bukan Allah, tapi yakinnya iblis. Nggak mungkin sesuatu yang sudah diharamkan tapi dirubah sama Allah jadi halal. Berarti Allah nggak konsekuen nih. Itu kan ilmu tuh. Kalau dia nggak ada ilmunya, waduh, lama-lama, wah bener. Kalau seandainya hari ini gue halalin, padahal besok haram, besok nih gue nokip nih, minum nih, udah halal. Karena sudah ada bisikan-bisikan ini. Itu godaan yang memang berasal di kuping kita sendiri. Itu lebih sulit, Pak. Kalau cuma ada orang begini, Pak, asal datang ke masjid, gue tahu itu dia pengen dilihat orang, anteng-anteng. Pak Heru begini, gue paham banget dia mau pamer dia mah. Ada mau itu belum seberapa, Pak. Maju terus. Kalau sudah godaannya keluar dari kuping, masuk ke kuping kita yang model-model gitu. Kalau nggak ada ilmunya, bahaya. Pak Heru besok datang ke kuburan Keramat Mundu. Tahu Keramat Mundu ya? Sama dekat rumah saya. Pak Heru besok datang ke Keramat Mundu. Terus apa? Jikir di bawah pohon sengon itu. Setelah jikir 1000 kali, congkel itu batu nisan di situ. Ada apa ya? Di situ ada pandan, batu cincin pandan. Bener ada, Pak. Bener ada itu, Pak. Masya Allah. Godaan kayak model gitu. Nah, karena dia muta'aliman, karena dia pengen ngaji, hasratnya ditanya sama orang alim, Pak Kiai, saya zikir begini, apa benar? Saya mendapatkan itu dari zikir saya, dijelasin sama ustadznya. Karena orang alim yang banyak ilmunya. Coba Bapak datang ke ahli hikmah. Pak, Ustadz, saya kemarin zikir di Keramat Mundu. Zikirannya apa? La ilaha illallah. Berapa kali? 1400 kali. Tiba-tiba mendapatkan ini. Lu udah makomnya naik gitu. Waduh, itu bukan orang alim, Pak. Bukan orang alim. Orang alim bilang begini, terus zikirnya. Kalau katanya, terus zikirnya sampai nanti kamu nggak dapat apa-apa. Loh kok begitu Pak Kiai? Iya, karena nggak dapat apa-apa itu adalah yang paling luar biasa. Loh kok begitu Pak Kiai? Iya, karena zikir nggak mengharapkan apa-apa. Yang kita harapin cuma Allah aja. Oh begitu. Nah itu gara-gara si muta'aliman nanya sama alim. Jangan sekali-sekali Bapak punya persepsi tentang apapun itu kalau nggak bersandar sama orang alim, bahaya. Berarti kesimpulannya Pak Heru maju terus, pantang mundur, membela yang bayar, membela yang benar, maju terus. Kira-kira itu aja Pak, udah siang juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.